Salam adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tahun ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah dan anak Tuhan yang berkarakter. Minggu ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang berbuah dan apa saja sih buah yang harus kita hasilkan. Ingin tahu dong? So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya, jangan sampai terlewatkan. Karena kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita dulu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup dan yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Puji Tuhan, kita beribadah kembali ya. Tapi kita percaya adik-adik semua masih semangat yang pastinya. Nah, kalau adik-adik semangat, coba kasih senyumnya dulu nih. Misalkan ada mama papa di sana atau kakak adik kalian atau mungkin teman kalian juga ikut ibadah bareng kalian. Kasih senyumnya ke kanan kiri kalian. Oke ya. Oke, kita mengucap syukur sama Tuhan buat pagi hari yang indah ini ya adik-adik. Ya maka itu kita mau angkat satu pujian senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Sekali lagi Kak. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Kita berdoa. Lipat tangannya, kita bersatu berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami sangat bersukacita, kami sangat bersemangat, kami sangat bergembira Tuhan untuk ibadah hari ini Bapa. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Oke ya, hari ini kita mau berhitung nih pakai lagu yang pastinya adik-adik ya. Mungkin kakak-kakaknya yang di kelas sedang sampai tuna sudah jago gitu ya hitung-hitungannya. Nah hari ini sambil belajar untuk adik-adiknya yang kelas batita sampai dengan kelas kecil untuk berhitung. Gak banyak kok, cuma 10 aja ya. Yang pastinya sambil pakai lagu dan juga harus tetap semangat. Kita mau angkat satu pujian, satu anak Tuhan bawa jiwa. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi
kita untuk dengerin firman Tuhan. Kakak undang semuanya adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, kita mau siapkan hati kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam firman Tuhan hari ini. Kita mau angkat satu pujian, mari masuk. Mari masuk Tuhan, masuk dalam hati kami semua, masuk dalam pikiran kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat fokus duduk diam mendengarkan firman-Mu. Juga berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah apa yang disampaikannya itu semua dapat menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kakak senang banget bisa kembali hadir untuk membawa firman Tuhan di sekolah minggu online kali ini. Nah, sebelum dengerin firman Tuhan, kakak mau ingetin nih, adik-adik duduk yang manis, buat diri nyaman, dan kalau bisa jangan sambil makan supaya bisa konsentrasi. Oke? Soalnya firman Tuhan kali ini penting banget buat kita untuk di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Oke? Adik-adik, kemarin kan kalian udah dengar pembahasan tentang karakter buah roh yang pertama, yaitu kasih. Nah, kali ini kita akan belajar tentang karakter buah roh yang kedua dan ketiga, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Tapi sebelumnya, yuk kita buka Alkitab kita dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kakak ulang ya, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayo semuanya buka kitabnya, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, adik-adik, kita sudah baca kan ayatnya. Sebelum kita lanjut, kakak mau kasih tahu lagi nih. Kata buah dalam kedua ayat ini, buah roh ini, maksudnya adalah hasil dari mempelajari, menekuni, dan mengerjakan sesuatu. Misalnya kalau adik-adik nih sebagai siswa, adik-adik tekun belajar. Buahnya adalah adik-adik jadi siswa yang pintar. Atau misalnya adik-adik yang ikut kursus main musik, adik-adik tekun latihan, maka buahnya adalah adik-adik jadi mahir main musik. Begitu. Udah ngerti kan sampai sini? Nah, jadi buah roh adalah hasil dari menekuni,
atau hasil dari tekun menuruti tuntunan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Jadi kita rajin baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Nanti di waktu-waktu tertentu Roh Kudus ingatkan kita tentang firman Tuhan yang telah kita pelajari. Nah, hasilnya adalah ke-9 karakter yang kita baca tadi. Gitu adik-adik. Dan buah roh ini nggak bisa terpisahkan. Maksudnya gini, adik-adik nggak bisa begini. Aku mau pelajari buah roh tentang kasih aja lah, tapi aku nggak mau belajar tentang kesabaran. Kayak enak jadi orang sabar. Nah yang kayak gitu nggak bisa adik-adik. Sebab kesemuanya itu merupakan satu kesatuan, jadi nggak bisa terpisahkan. Begitu adik-adik. Sampai sini udah paham ya? Dan pasti bisa kok dengan pertolongan Roh Kudus. Oke? Nah adik-adik, sekarang kita mau membahas tentang sukacita. Oke? Tentang sukacita. Sebenarnya ada banyak sih ayat di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang mengajarkan kita tentang bersukacita. Ya kan? Banyak sebenarnya. Salah satunya ada dalam Filipi 4 ayat 4. Coba adik-adik buka kitabnya. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4 bunyinya gini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Mungkin adik-adik ada yang nanya gini, Kak, bersukacitalah senantiasa, berarti kita kayak orang gila dong Kak. Diomelin malah ketawa, terus dapat nilai jelek atau dapat hal-hal yang enak malah senyum, malah bersukacita. Kita kayak orang gila dong Kak. Nggak gitu juga. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Masa kita ketawa-tawa sih waktu misalnya hadir dalam acara kedukaan, misalnya ada kenalan kalian yang meninggal atau saudara kalian yang meninggal, masa kalian ketawa sih? Kan itu nggak menyesuaikan diri dengan keadaan ya. Nah, sukacita yang mau kita bahas ini, yang kita mau bahas hari ini, paling nggak ada dua adik-adik maksudnya. Yang pertama adalah kalau kita sedih, kalau kita galau, itu jangan lama-lama, jangan berlarut-larut. Ya memang sih, kita pasti pernah rasa sedih kan? Tapi kalau bisa, sedihnya jangan lama-lama. Apalagi sampai ngerasa bahwa kesedihan kita adalah kesedihan yang paling besar di dunia. Yang lain nggak lebih sedih dari kita. Kita yang paling sedih. Nah yang kayak gitu sebenarnya berbahaya buat kita adik-adik. Gini adik-adik ya, kalau kita sedih lama-lama, itu nggak baik buat kesehatan kita. Ada beberapa orang yang kalau lagi sedih tuh susah makan. Nah kalau udah susah makan kan itu sangat mengganggu kesehatan ya. Padahal kita sebagai manusia butuh makanan yang bergizi, asupan makanan yang cukup, ya kan? Tapi kalau kita nggak mau makan, apalagi nggak mau makan karena sedih lama-lama, nah itu sangat berbahaya buat kesehatan kita. Nah, kakak mau bilang lagi nih, kita boleh aja sedih, ya namanya juga kita masih hidup di dunia ini, ada aja hal yang bikin kita sedih kan. Tapi kalau bisa, sedihnya jangan lama-lama, ya. Nggak baik juga buat kesehatan kita. Gitu adik-adik. Itu tadi maksud dari sukacita yang pertama, yaitu kalau kita sedih, jangan lama-lama. Oke? Nah, yang kedua adalah usahakan supaya kita bisa melihat sisi baik dari setiap peristiwa. Kakak ulang ya. Usahakan supaya kita melihat sisi baik dari setiap peristiwa, dari setiap kejadian. Misalnya kalian mau pergi nih, keluar rumah ke suatu tempat, terus hujan. Nah, yang namanya hujan kan kita nggak bisa atur ya, kita nggak bisa atur cuaca kan. Nah, di balik peristiwa itu kita bisa ambil sisi baiknya nih, kita bisa ambil pelajaran berharganya buat kita. Pelajaran berharganya adalah bawa payung, ya kan? Kalau bawa payung kan mau hujan kayak mau panas kayak, ya paling nggak kita sedikit terlindungi dari hujan, ya kan? Paling nggak kepala kita nggak kehujanan, ya kan? Itu adik-adik. Atau misalnya contoh lain, misalnya adik-adik udah belajar rajin, terus udah latihan soal, waktu ada ulangan nilai adik-adik kurang bagus. Ada teman adik-adik yang nilainya bagus, tapi hasil mencontek. Nah, daripada adik-adik galau berlarut-larut, daripada adik-adik
sedihnya orang lama gara-gara nilainya kurang bagus, itu kan bisa jadi pelajaran buat kita semua, ya kan? Adik-adik bisa ambil pelajaran berharganya tuh, yaitu adik-adik harus belajar lebih giat lagi, ya kan? Nggak ada orang sukses yang langsung sukses seketika. Orang sukses pasti pernah gagal juga, ya kan? Sampai di sini kalian udah ngerti kan? Nah, sekarang kakak mau bahas tentang karakter buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Adik-adik, sebagai pengikut Tuhan Yesus ya, kita harus membawa damai sejahtera, bukan malah membawa pertikaian, pertengkaran, keributan, prasangka buruk, kabar hoax, fitnah, ancaman, pembulian, dan lain sebagainya. Kakak ulang lagi, sebagai pengikut Tuhan Yesus yaitu orang Kristen, kita harus membawa damai. Maksudnya ya paling enggak kehadiran kita itu membuat orang lain merasa damai, karena kita memancarkan suasana damai. Kakak ulang ya, membawa damai itu paling enggak ya melalui kehadiran kita, orang tuh merasa senang sama kehadiran kita, karena kita memberikan nilai-nilai positif. Misalnya gini adik-adik, ada dua teman kalian lagi marahan, si A sama si B. Nah, kitanya jangan malah panas-panasin salah satu teman kita dengan nyeritain yang jelek tentang teman kita yang lain. Kita jangan panas-panasin adik-adik, kita netral aja, jangan malah jadi panas-panasin salah satu teman kita dengan ceritain yang jelek-jelek. Nah, contoh kedua, misalnya gini adik-adik, kan sekarang kita lagi ada di situasi pandemi nih, ya kan? Beberapa di antara kita mungkin orang tuanya pendapatannya berkurang karena pandemi kan, karena kantornya mungkin pemasukannya berkurang, atau malah beberapa di antara kita ada yang orang tuanya kena PHK karena kantornya sedang mengurangi tenaga kerja untuk menghemat pengeluaran. Nah, kalau adik-adik ada yang mengalami itu orang tuanya, adik-adik harus bisa bersikap bijaksana, bukan malah minta ini itu. Pak, aku mau sepatu baru dong, padahal sepatu yang lama masih bisa dipakai. Pak, aku mau gadget terbaru dong, padahal gadget yang lama masih bagus. Nah, sebagai anak Tuhan yang membawa damai bagi keluarga, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi, bukan malah egois, maunya kita doang yang diturutin, maunya keinginan kita doang yang dikabulkan. Jadi intinya kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Maksudnya kita harus mengupayakan diri supaya melalui kehadiran kita, sekitar kita merasa damai. Kita membawa nilai-nilai positif, memberikan teladan yang baik, lalu kita nggak membawa pertikaian, pertengkaran, nggak nyebarin hoax, ya kan? Tapi gini adik-adik, kita nggak mungkin bisa membawa damai untuk lingkungan sekitar kita, untuk orang-orang di sekitar kita, kalau hati kita nggak damai, kalau di dalam hati kita nggak ada damai sejahtera. Kita bawanya pikirannya jelek terus sama orang lain, terus kita di pikiran kita memfitnah orang lain, terus kita percaya hoax terus. Nah, kalau udah gitu bisa jadi apa yang ada di dalam hati kita tularkan kepada orang lain. Nanti kita ceritain jelek tentang orang lain lah ke teman kita, nanti kita gosipin orang lain lah, nanti kita nyebarin hoax lah. Jadi intinya kita nggak mungkin bisa membawa damai kalau di dalam hati kita nggak ada damai sejahtera. Nah, untuk hati kita punya damai sejahtera, ada dua hal yang perlu kita latih nih adik-adik. Yang pertama, kita harus melatih diri untuk menilai segala kejadian dari sisi baiknya. Kayak yang tadi kita udah bahas, yang di karakter buah roh yang kedua, adik-adik bisa putar ulang lagi. Tapi pokoknya kita harus belajar menilai segala kejadian dari sisi baiknya. Ya memang susah sih ya, apalagi kalau yang kita alami itu kurang baik, ya kan? Tapi ya kita harus belajar untuk melihat sisi baiknya. Contohnya kayak tadi kakak udah singgung kan di karakter buah roh yang kedua. Nah, hal kedua yang harus kita latih supaya kita memiliki damai sejahtera di hati adalah
mendekat kepada Tuhan Yesus. Soalnya gini adik-adik, Tuhan Yesus pernah bilang gini dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah kasih damai sejahtera kepada manusia. Nah, tugas kita adalah mendekat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui berdoa, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengoreksi diri. Berdoa di sini maksudnya menyediakan waktu untuk duduk berdoa kepada Tuhan. Ya, doakan apa aja. Doakan masalah-masalah kita, doakan masalah keluarga, doakan orang lain. Perlu adik-adik ingat nih, Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Walaupun dia nggak kelihatan secara fisik, tapi dia hadir loh di setiap langkah hidup kita. Kita memang nggak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi hanya karena dia nggak kelihatan, bukan berarti dia nggak ada kan. Dia selalu ada untuk melindungi kita, menyertai kita. Bahkan dia siap untuk membimbing kita, mengajar kita. Adik-adik, Tuhan Yesus pernah bilang gini dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi, ciri khas utama anak-anak Allah adalah membawa damai. Oke? Tapi ingat loh, kita nggak mungkin bisa membawa damai kalau dalam hati kita nggak ada damai sejahtera. Nah, untuk bisa punya damai sejahtera, kita harus melatih dua hal tadi. Yang pertama, belajar untuk menilai segala sesuatu secara positif, mengambil sisi baiknya. Yang kedua, kita harus mendekat kepada Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Untuk ayat hafalan kita terambil dari Roma 15 ayat 13a. Kakak ulang ya, Roma 15 ayat 13a. Nah, adik-adik bisa kirim video menghafal ayat hafalan ke kakak-kakak koordinator masing-masing. Paling lambat hari Kamis pukul 18.00 atau jam 6 sore. Oke, sekarang yuk kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami sudah belajar tentang karakter buah roh yang kedua dan ketiga, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Kami mohon supaya kami boleh belajar memiliki karakter sukacita dan boleh memiliki karakter membawa damai sejahtera. Kami mohon Tuhan bantu kami untuk kami boleh memenuhi karakter buah roh tersebut. Terima kasih Tuhan, berkati papa-papa kami, berkati orang-orang yang kami kasihi, berkati kami semua Tuhan, tolong jaga kami di tengah-tengah situasi pandemi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687145311 atas nama Stefani. Berikut laporan persembahan ibadah bulan April dan laporan keuangan bulan Januari sampai April 2021. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan melalui Papa, Mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Untuk adik-adik yang sudah mau berusaha untuk menyelesaikan program atau tantangan menghias kamar dan menghafal 12 ayat hafalan, kakak ucapkan terima kasih untuk usaha dan kerja kerasnya. Adik-adik keren, adik-adik luar biasa. Hadiahnya sedang dalam proses pengiriman, jadi ditunggu ya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5.
Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat mengasihi Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Jangan lupa, Sekolah Minggu punya sarana untuk belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat dan dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapor sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di Badi Sekolah Minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuannya tidak mendadak ya. Bagi adik-adik yang belum mengisi form pengisian data Sekolah Minggu, dapat mengisinya melalui link atau QR Code berikut ini. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bagi adik-adik ataupun mama papa yang mau mengirimkan persembahannya ya, bisa dikirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya, atas nama Stefani yang pastinya ya. Dan juga kami segenap guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk mama papa yang sudah mengirimkan persembahannya ya. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Oke, untuk itu sekarang tiba saatnya kita mau doa berkat. Tapi sebelumnya kita mau tutup ibadah ini dengan lagu Aku Percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah anak pada hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita bersama-sama berdoa. Tundukkan kepalamu, kita akan menerima doa berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-harimu mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. The fruit of the spirit's not a coconut. Fruit of the spirit's not a coconut. If you wanna be a coconut, you might as well hear it. You can't beat a fruit of the spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the spirit's not a banana. The fruit of the spirit's not a banana. You wanna be a banana? You might as well hear it. You can't be a fruit of the spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the spirit's not a watermelon. The fruit of the spirit's not a watermelon. You wanna be a watermelon? You might as well hear it. You can't be a fruit of the spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the spirit's not a lemon. The fruit of the spirit's not a lemon. You wanna be a lemon? You might as well hear it. You can't be a fruit of the spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the spirit's not a cherry. The fruit of the spirit's not a cherry. If you wanna be a cherry, you might as well hear it. You can't be a fruit of the spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Okay, everybody knows that grapes come in bunches, so everybody get in big bunches. Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Salam Kak. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Shalom Kak, selamat minggu. Ayat minggu ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Shalom. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Aku anak raja, kau anak raja.